Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan terkait studi kasus pada materi harga transfer yang terdapat pada salah satu PT Gudang Garam yang beranggotakan Arik Rizky Hadikusuma dengan NPM 20.01081010, Sabta Novitasari dengan NPM 21.01081002, Ratu Putri Yulianda dengan NPM 21.01081004, Abelia Putri Balkis dengan NPM 21.01081008. Materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Abel. Ada Abel dipersilakan. Yang pertama, pengertian harga transfer. Harga transfer meliputi harga pokok barang dan jasa yang ditransfer antar pusat bertanggung-jawaban dalam perusahaan. Dengan demikian, pengertian ini juga meliputi semua bentuk alokasi biaya dari departemen pembantu dan departemen produksi dan harga jual produk atau jasa yang ditransfer antar pusat laba. Sedangkan dalam arti sempit, harga transfer merupakan harga barang atau jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama. Kemudian ada tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer itu ada 4. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan imbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkat laba unit usaha juga akan meningkat laba perusahaan. Kemudian yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha di fidusi. Kemudian yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Kemudian ada metode harga transfer. Yang pertama, harga transfer berdasarkan harga pasar atau market based price. Dan yang kedua, harga transfer berdasarkan biaya atau cost based price. Yang ketiga, harga transfer berdasarkan negosiasi atau negotiation price. Next. Kemudian ada masalah dalam penentuan harga transfer. Menyatakan bahwa setiap harga transfer akan menjadi biaya variabel bagi divisi pembeli. Meskipun dari sudut pandang perusahaan, secara keseluruhan, harga transfer tersebut mengandung unsur biaya tetap dari divisi pertransferan. Jika di divisi pembeli terdapat kapasitas yang berlebih, analisis biaya yang dilakukan oleh divisi pembeli untuk mengambil keputusan jangka pendek di bidang pemasaran akan berakibat terjadinya kesalahan kesimpulan. Kemudian, profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk. Perusahaan Gudang Garam didirikan pada 28 Juni 1958 oleh Tujua Jen Hui atau Surya Wono Widjoyo. Sebelum mendirikan perusahaan ini, di saat berumur sekitar 20 tahun, Tujua Jen Hui mendapat tawaran bekerja dari pamannya di pabrik rokok Cap 93, yang merupakan salah satu pabrik rokok terkenal di Jawa Timur pada waktu itu. Berkat kerja keras dan kerajinannya, dia mendapatkan promosi dan akhirnya
menduduki posisi direktur di perusahaan tersebut. Pada tahun 1958, Tuzua Zhenhui meninggalkan Cap 93. Dia memiliki lokasi di Semampir 2, Kediri, di atas tanah seluas kurang lebih 1.000 meter milik Bapak Muradioso yang kemudian dibeli perusahaan. Dan selanjutnya disebut unit 1 ini. Dia memulai industri rumah tangga memproduksi rokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Septa. Pada Septa dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada aktivitas perusahaan pada PT Gudang Garam Tbk. Jadi PT Gudang Garam Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok kretek. Pada tahun 2013, pertumbuhan usaha PT Gudang Garam Tbk di industri rokok Indonesia semakin mantap. Menurut riset pasar yang dilakukan oleh Nisland, konsumsi industri rokok di Indonesia tidak jauh berbeda dibandingkan tahun sebelumnya dengan prospek yang cukup menggembirakan di segmen tertentu. Segmen SKM-LTN atau yang disebut dengan sigaret kretek mesin rendah rendah nikotin. Produknya adalah Surya Promil dan GG Mil. Sedangkan untuk mempertahankan kenaikan volume penjualan sebesar 3%, sementara kenaikan volume penjualan di segmen SKM-FF, sigaret kretek mesin full power, tercatat sebesar 2,5%. Produknya adalah Gudang Garam Internasional, Surya Profesional, Surya Eksklusif, Surya 12, Surya 16, Surya Slim, dan Gudang Garam Signature. Selanjutnya ada penentuan metode harga transfer PT Gudang Garam Tbk, yaitu dalam pengoperasiannya menggunakan dua divisi, yaitu divisi tembakau dan divisi rokok. Dalam menghasilkan produk jadi ataupun outputnya dari divisi tembakau adalah ranjangan tembakau yang sebagian dijual di pasar eksternal dan sebagian lagi dijual ke pasar internal, yaitu divisi rokok. Ranjangan tembakau dari divisi tembakau digunakan sebagai salah satu input, yaitu bahan baku internal oleh divisi rokok untuk memproduksi rokok sigaret kretek tangan, sigaret kretek mesin, dan rokok robot. Selanjutnya ada metode yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk melalui metode harga transfer, yaitu metode biaya penuh atau yang sering disebut dengan full costing method, yaitu perhitungan harga transfer per unit dengan menggunakan metode biaya penuh full costing diperoleh dari jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan dibagi dengan kuantitas produk yang ditransfer. Selanjutnya ada biaya variabel terkait perhitungan harga transfer dengan metode biaya penuh pada tahun 2013 sampai dengan 2014, yaitu harga transfer per kilo pada tahun 2013 yaitu 63.034 dan pada 2014 yaitu 76.307. Selanjutnya ada metode biaya yang ditahan, biaya ditambah laba atau full costing plus markup, yaitu dilihat dari pertimbangan penentuan harga transfer yang menyebutkan bahwa perusahaan akan menentukan besarnya harga transfer sebesar banyaknya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba, maka kebijakan manajemen perusahaan mengusulkan laba minimal 15% dari seluruh biaya yang dikeluarkan.
Perhitungan harga transfer per divisi dari metode ini diperoleh dari banyaknya biaya yang dikeluarkan ditambah dengan laba yang diinginkan dan dibagi dengan kuantitas yang diproduksi. Selanjutnya ada perhitungan harga transfer dengan metode biaya penuh ditambah dengan laba tahun 2013 sampai dengan 2014, yaitu harga transfer pada tahun 2013 yaitu sebanyak 72.489 dan pada tahun 2014 yaitu 87.754. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu. Kepada Ratu, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada Divisi Tembakau PT Gudang Garam Tbk. Perhitungan harga transfer dengan metode biaya penuh. Baik, selanjutnya ada perbandingan besarnya kontribusi laba. Setelah melakukan perhitungan dari beberapa metode penentuan harga transfer di atas, maka untuk mengetahui perbedaan besarnya harga transfer yang ditetapkan perusahaan dengan perhitungan yang sesuai dengan teori, maka dapat dilihat rekapitulasi. Next. Selanjutnya ada metode harga pasar yang dimodifikasi. Dengan memakai metode harga pasar yang dimodifikasi, maka perlu diketahui biaya yang dapat dihindari, yaitu biaya komersial, dikarenakan adanya antar unit yang harus dihapuskan atau dihindari dengan biaya tersebut. Dapat dihitung dari total biaya pemasaran yang dapat dihindari atau biaya komersial variabel dibagi dengan kuantitas produk yang ditransfer sebesar 199,400 per kilogram pada tahun 2013 dan 193,700 per kilogram pada tahun 2014. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Arik. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya di sini ada hasil analisis. Dilihat dari keterangan di atas dan kebijakan yang ditetapkan perusahaan, maka penentuan harga transfer yang ditetapkan perusahaan sudah sesuai dengan keadaan perusahaan. Akan tetapi, jika dilihat dari tabel perbandingan, besarnya kontribusi laba dengan metode harga pasar yang ditetapkan perusahaan dengan yang ada. Pada teori, hasilnya lebih tinggi alternatif yang diusulkan daripada yang ada pada perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan besarnya penghematan biaya yang ditentukan. Penghematan itu yang akan menikmati adalah divisi pembeli. Semakin besar jumlah biaya yang dapat dihindari, maka semakin besar kesempatan divisi pembeli untuk mengendalikan biaya, sehingga dapat menimbulkan kerugian divisi penjual seperti yang dialami perusahaan selama ini. Sedangkan menurut alternatif yang diusulkan, biaya yang dapat dihindari ditentukan sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. Lanjutnya. Jadi, kesimpulannya, kebijakan penentuan harga transfer yang telah ditetapkan perusahaan adalah berdasarkan harga pasar yang dimodifikasi dengan pengurangan yang dapat dihindari. Yang kedua, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diketahui bahwa kebijakan harga transfer tersebut ternyata kurang mencerminkan harga yang adil bagi divisi tembakau
karena pengurangan biaya yang dapat dihindari tidak berdasarkan pada biaya yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat mencerminkan ketidakadilan bagi divisi tembakau. Yang ketiga, dalam upaya untuk mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak atau divisi penjual maupun divisi pembeli dari beberapa metode yang diusulkan. Metode yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini adalah metode harga pasar yang dimodifikasi dengan pengurangan biaya sebesar biaya yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, dari perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat kontribusi laba yang diperoleh divisi tembakau menurut metode harga pasar dimodifikasi dengan ketentuan perusahaan lebih kecil dari metode harga pasar dimodifikasi yang diusulkan. Sedangkan kontribusi laba divisi rokok dengan metode harga pasar dimodifikasi dengan ketentuan perusahaan lebih besar dibanding dengan metode harga pasar dimodifikasi yang diusulkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh.